ulasan game Diablo keempat, Lord of Hatred, tawarkan penutup epik dan revolusi gameplay. Ekspansi terbaru dari Blizzard Entertainment, Diablo 4 Lord of Hatred, akhirnya hadir sebagai bab penutup dari Arcane Age of Hatred yang telah dibangun sejak perilisan game dasarnya. Setelah ekspansi sebelumnya, Diablo 4 Vessel of Hatred menuai respons campuran karena cerita yang terasa menggantung dan endgame yang kurang memuaskan. Ekspansi kali ini datang dengan ambisi besar, menyempurnakan fondasi yang sudah ada, sekaligus memberikan klimaks yang layak bagi para penggemar lama seri Diablo. Dirilis pada 28 April untuk PC dan konsol. Lord of Hatred membawa paket konten masif yang mencakup wilayah baru, kelas karakter tambahan, perombakan sistem gameplay, hingga peningkatan signifikan pada endgame. Hasilnya adalah sebuah ekspansi yang tidak hanya besar secara skala, tetapi juga penting secara arah desain game ke depan. 1. Dunia baru Skofos, variasi lingkungan yang memukau. Petualangan dalam Lord of Hatred dimulai dengan perjalanan menuju Kepulauan Skofos, wilayah baru yang terinfeksi oleh pengaruh Mephisto. Berbeda dengan wilayah Nahantu di ekspansi sebelumnya yang terasa monoton, Skofos justru tampil sangat beragam. Mulai dari pesisir bergaya Mediterania, hutan lebat, pegunungan tinggi, hingga area vulkanik berbahaya, setiap pulau memiliki identitas visual dan atmosfer unik. Walau secara ukuran sedikit lebih kecil, desain lingkungan yang variatif membuat Skofos terasa hidup dan berbeda dari wilayah lain di Sanctuary. Didukung dengan musik latar yang menghantui dan desain musuh baru, Skofos dengan cepat menjadi salah satu area paling berkesan dalam keseluruhan pengalaman Diablo keempat. 2. Cerita penutup yang ambisius dan penuh risiko. Tanpa membocorkan detail penting, kampanye Lord of Hatred jelas dirancang sebagai klimaks besar dari cerita utama. Narasi yang sebelumnya terasa setengah jadi, kini dituntaskan dengan skala konflik yang jauh lebih besar dan penuh urgensi. Ekspansi ini berani mengambil langkah naratif yang lebih berisiko, menghadirkan beberapa momen mengejutkan yang kemungkinan akan memecah opini komunitas. Namun, secara keseluruhan, cerita terasa lebih fokus, emosional, dan memberikan resolusi yang selama ini dinantikan oleh penggemar lama. Bagi veteran seri Diablo, ini adalah salah satu kampanye paling fanservice namun tetap relevan secara naratif. 3. 2 kelas baru. Warlock jadi bintang utama. Salah satu daya tarik terbesar ekspansi ini adalah hadirnya 2 kelas baru, Paladin dan Warlock. Namun di antara keduanya, Warlock tampil sebagai bintang utama. Dengan pendekatan berbasis demonologi, Warlock menawarkan gaya bermain summoner yang sangat kuat dan memuaskan. Kombinasi skill seperti Command Fallen dan Bombardment memungkinkan pemain membanjiri medan perang dengan pasukan iblis yang eksplosif. Skill pamungkas seperti Fiend of Abaddon menghadirkan sensasi kekuatan besar yang jarang ditemukan di kelas lain. Banyak pemain bahkan mulai menyebut Warlock sebagai salah satu kelas terkuat dalam sejarah franchise Diablo, sejajar dengan Necromancer. 4. Rework Skill Tree. Lebih kompleks, lebih fleksibel, perubahan besar lainnya hadir melalui perombakan Total Skill Tree. Sistem lama yang berbasis node pasif kini digantikan dengan sistem modifier yang memungkinkan pemain mengubah fungsi skill secara langsung. Setiap skill kini memiliki beberapa opsi modifikasi, termasuk kemampuan untuk mengubah tipe skill itu sendiri. Hal ini membuka peluang build yang jauh lebih luas dan kompleks, meskipun membutuhkan waktu adaptasi terutama bagi pemain lama. Sistem baru ini diperkuat dengan mekanisme talisman dan charm yang menggantikan peran pasif tradisional. Dengan kombinasi tertentu, pemain bisa mendapatkan set bonus yang signifikan, menjadikannya elemen penting dalam build endgame. 5. Kembalinya Horadric Cube, revolusi itemisasi. Fitur klasik yang kembali hadir adalah Horadric Cube, yang menjadi salah satu tambahan paling berdampak dalam ekspansi ini. Cube memungkinkan pemain mengubah atribut item, meningkatkan
kualitas gear, bahkan mengubah item biasa menjadi unik. Sistem ini secara efektif mengatasi masalah itemisasi yang selama ini menjadi kritik utama Diablo 4 kini. Hampir semua item memiliki potensi untuk digunakan, termasuk gear berkualitas rendah sekalipun. 6. Endgame lebih dalam dan terstruktur. Lord of Hatred juga membawa peningkatan signifikan pada endgame melalui sistem War Plans yang berfungsi sebagai meta progression baru. Pemain dapat meningkatkan aktivitas endgame dan membuka modifier khusus untuk meningkatkan tantangan sekaligus reward. Selain itu, level kesulitan meningkat hingga Torment 12. Aktivitas baru seperti Echoing Hatred hadir sebagai tantangan berbasis gelombang. Integrasi dengan The Pit of the Artificer memberikan progresi yang lebih jelas. Meski beberapa mode terasa mirip dengan konten lama, seperti Infernal Hearts, sistem reward dan skalanya membuat pengalaman endgame terasa jauh lebih memuaskan. 7. Fitur tambahan memancing yang mengejutkan. Salah satu fitur yang tidak terduga adalah memancing. Meski terdengar sederhana, mekanik ini justru menjadi aktivitas sampingan yang adiktif, terutama bagi pemain yang gemar koleksi. Fitur ini memberikan jeda yang menyenangkan dari intensitas pertempuran, sekaligus memperkaya dunia game. Secara keseluruhan, Diablo 4 Lord of Hatred adalah ekspansi yang berhasil menjawab sebagian besar kritik terhadap game dasar dan ekspansi sebelumnya. Dengan cerita yang lebih kuat, sistem gameplay yang lebih dalam, serta endgame yang jauh lebih solid, ekspansi ini berhasil mengangkat kualitas Diablo keempat ke level yang lebih tinggi. Meski masih memiliki beberapa kekurangan kecil, paket yang ditawarkan terasa lengkap dan layak disebut sebagai salah satu ekspansi terbaik dalam sejarah franchise Diablo.